Okay, hello everyone. Good morning. Recording in progress. Where are you, friends? I will take the screenshot first. Open your cam if you can. So most of you are in campus or at home? At home. Kebanyakan di rumah. Kebanyakan di rumah. Pak seru tuh yang Hoiriah itu rame-rame, oke? Okay? 1, 2, 3, cheese. All right, thank you so much. Thank you. Okay, so how's your day? What is the weather like in Malang? Is it raining? I'm jealous. It's not raining here in Surabaya. It's very hot. Only cloudy, and cloudy, but no rain. And yes, keep yourself healthy, because usually if the change of weather, you will get sick or something. So you take a vitamin, and then you go exercise, and of course bring umbrella and also raincoat wherever you are. So our topic today is about job interview. So we have discussed about CV, about application letter. This is the next step after your CV and application letter are seen by the HR manager or HR department. So the next step is job interview. They will check what are on your CV and application letter. They will recheck about the information. They will recheck about experience. They will recheck about the skills, and most importantly, they would like to know about your personality. Selain mereka tuh ngecek apa yang ada di atas kertas dengan kenyataannya dengan kalian sendiri, mereka juga penting untuk mengetahui kepribadian kalian. Sudah pernah job interview di sini? Anyone? No? Not yet. Tapi kalian pernah nggak lihat video tentang job interview? What is your first impression when you see the process of job interview? Apa kesan pertama kalian ketika melihat video tentang job interview atau mendengar kata job interview? What comes across in your mind about job interview? You can write on the chat or you can speak up. What comes in your mind when you know about job interview? Or when you hear the words of job interview? Come on, boleh tulis di chat. Apa kesan kamu kalau dengar kata job interview atau pernah lihat job interview? Anyone? Apa pesan kalian kalau ada kata job interview? Is it good or is it bad or it makes you nervous or
it's a good step because you will have a job. It's happy or it's scary. Yes. Anita, nervous. Yeah, okay, nervous. What else? Or you are happy because after the long time, setelah bikin proses CV, terus habis itu lama nunggu proses seleksi, kan sebelum 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 interview kadang ada tes-tes lain kan. Setelah melalui tes ini, misalnya kamu harus bikin apa, setelah tes ini, tes itu, akhirnya dipanggil interview. Maybe you are happy. How do you feel? Okay, bisa nervous? Scared but then relief ya. Takut tapi terus lega ya. Ya, betul. Ini adalah hal yang ditunggu sebenarnya kan setelah proses yang panjang. Cuman karena ini bertemu langsung, tingkat kegugupannya itu tinggi gitu ya. Tapi if you think positively, you will get this is the last step, right? Ini adalah step terakhir dari HRD. Dan ini nantinya kamu bakal dapat pekerjaan. You will get salary, you will get a job, you will get company good, the company you want. So you are ready or not, you like it or not, you have to pass this stage. Okay. So in my presentation today, we will not directly practice about question and answer, but I want you to learn from the basics because most of you haven't experienced about job interview. So I will divide my presentation today from the preparation. The preparation before you are going to the job interview, and then what you do in the big day, on the day you have interview. Okay, you can make a note if you want. All right, then. Sorry. So this is our discussion today. First of all, on the stage of job interview, you will need the preparation. So there is an information or the call or invitation, right? After the process of the CV, you will get the information when you will have to come to the office or the certain place and have the interview. So what do you prepare before? Biasanya kan pemberitahuannya itu nggak mungkin langsung hari ini kamu datang ya, no. So you will get the invitation days before. That's why you have time to prepare. What you should prepare, the first one is research the company. Kalian mungkin sudah research karena kemarin we have discussed that when we write about the application letter, we have to know about the company. So we research about the company, we know about the place, the product, and something else. So before you walk into an interview, this is the same thing that I suggest or it happens. Kalau mau sukses, kalau mau mudah, kalian harus riset company-nya. So you will have a good understanding of the company and the role you're applying for. Selain perusahaannya, kalian juga harus tahu tentang posisi yang kalian lamar. Tugasnya apa di situ ya? Spend some time researching the company's mission, values, and culture, as well as any recent news or developments that might be relevant to your interview. Silakan waktu untuk tahu apa sih misi perusahaannya, kemudian values-nya apa, credibility mereka apa, culture. Sekarang di platform pencari kerja itu kalian sudah bisa
search company review. Nah, dari review itu bisa kalian lihat, atau kalau tidak ada review dari pekerja sebelumnya, kalian lihat dari profilnya. Atau kalian bisa juga lihat di manapun ya, bisa selain di job seeker itu. This information can help you tailor your answers and demonstrate your interest in the company. Ini akan berguna bagaimana nanti kamu menjawab pertanyaannya dan bagaimana kamu bisa menunjukkan ketertarikan kamu pada perusahaan. Risetnya apa saja? First, research the product or service. Setiap perusahaan itu pasti punya jasa dan juga produk ya, kalau itu manufaktur ya. So you can check and learn about the product or service the company produces and promotes as the basic understandings. Jadi kamu bisa riset apa saja pelayanannya, apa saja produknya. Nah, kalau itu berhubungan sama produk, kalian bisa lebih bagus lagi kalau kalian tanya sama customernya. Misalnya kamu mau melamar di perusahaan ini nih, perusahaan minuman misalnya, kamu bisa tanya sama teman-teman, menurut kamu minuman ini gimana sih? So you can have the feedback from the customer, and then it will be good value for you if you think menurut customer ini packagingnya terlalu ribet untuk dibuka misalnya. So you can have a good discussion later in the interview. Mindsetnya tuh dirubah. Jangan menganggap interview itu hanya serangan dari HRD. No, they want to know about your qualification. So have and worth valuable discussion. Jadi tidak hanya satu arah saja mereka bertanya kamu menjawab. Usahakan itu ada diskusi. Kalian jadi kalau orang kalau mau diskusi pasti punya ilmunya dulu ya. Ini maksudnya. Jadi mindsetnya tolong dirubah bahwa job interview is not they attack you, they bombard you with the questions. No, this is a real discussion to show your interest, to show that you are worth with the position. Tunjukkan bahwa kamu pantas untuk posisi ini. Untuk itu, supaya ada diskusi yang matang, diskusi yang bagus dan nyambung, kalian harus riset dulu. The second one, research the role. Prepare yourself with thoughtful, targeted questions about the position during the interview. Setelah research company secara global, lebih mengerucut lagi kepada posisi kamu. What is the position? It will ensure that you are truly qualified and prepared to tackle the responsibility if you get the job. Untuk juga mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama tanggung jawab. Kalian bisa research dari lowongan pekerjaannya yang kamu lamar, atau kalian riset dari karyawan-karyawan yang sebelumnya. Tidak harus dari perusahaan itu. Misalnya tentang accountant misalnya. Accountant di perusahaan apa? Jadi accountant pasti ada ya, pasti banyak sekali. Tapi kamu tuh sedang melamar di perusahaan apa? Misalnya accountant di perusahaan minuman. Nah, gimana spesifikasinya? Kayak gitu pasti berbeda. Jadi kamu riset ke orang-orang sebelumnya. Bisa lihat. Sekarang kan sosial media banyak ya. Kalau kamu tidak punya kenalan, bisa cari di LinkedIn orang-orang seperti itu. You can search by the name of the position. Jadi kalian bisa antisipasi. Kalau ditanya tiba-tiba, oh tanggung jawabnya ini. Jadi kalau ditanya itu nggak kaget. Kamu mau nggak nanti kamu handle area ini. Kamu harus begini, harus begitu. Nah itu kalian siap. Jadi nggak banyak nge-blank gitu waktu interview. Jadi riset dulu tentang posisinya. Number 3, research the company culture. What's the function? Yes, company culture is you have to know that this is the big company or not. How they deal with the employees and how do they deal with the product. Apakah ini perusahaan yang masif, perusahaan tunggal atau perusahaan yang banyak cabangnya. Bagaimana mereka ke timnya, itu bisa dilihat. So, find the social media accounts and blogs that discuss the company culture and industry. You can have questions about the workplace environment. Nah, ini selain bekal buat kalian nanti tahu tentang perusahaan, kalian juga nanti ada modal pertanyaan. Kalian tahu nggak kalau calon atau kandidat ini banyak diskusi dan banyak bertanya hal-hal yang penting, itu juga bisa membuat HRD itu ada poin. Jadi kalian tuh berarti kreatif. Oh, kalian tuh berarti sudah riset, kalian tuh sudah berarti tertarik sekali dong kalau kalian tahu seperti misalnya how is the workplace environment. Saya mau di pekerjaan, mungkin biasanya HRD itu di akhir tanya, do you have any question? Nah, kalau kalian bertanya
dan kalian sudah punya ilmunya, kalian akan tahu nih ya. Oh, orang ini sudah riset nih, orang ini berarti tertarik benar. Pasti akhirnya berpikir memilih orang yang sudah punya interest ke perusahaan dan tahu tentang perusahaan daripada orang yang nol kan, gitu. The next one, review the job description. Kamu harus ngelihat lagi job description yang ditawarkan di lowongan pekerjaan. Dicek lagi, you have to know and you have to understand and knowing about the responsibility and qualifications. Selain tentang job desk-nya, kalian juga harus tahu kualifikasinya. Misal ya, kamu yang diminta itu S1 akuntan misalnya, tapi ternyata kamu anak desain. Terus habis itu tapi kamu dipanggil karena kamu punya pengalaman di akuntansi. Nah, itu nanti kamu harus siap pertanyaannya. Gitu ya, harus siap konsekuensinya. Kualifikasinya apa? Nah, kamu harus pede, kamu punya experience di situ. This will help you prepare thoughtful answers that align with the company's expectations and demonstrate you fit for the role. Di sini penting, kenapa? Karena ini juga berhubungan sama ekspektasi perusahaan dan juga kamu menunjukkan kamu adalah orang yang tepat pada posisi ini. It's also a good idea to think about any relevant experience or skills you can highlight during the interview. Ini juga berhubungan dengan pengalaman yang sudah kamu punya. Misalnya job desk-nya A, jadi kamu harus tahu, oh saya punya pengalaman di A. Berarti yang diceritakan nanti yang A, gitu ya, supaya sesuai. Jadi kamu cek lagi. Kadang kan kita sudah melamar ke banyak perusahaan ya, tiba-tiba dipanggil yang ini lowongannya yang mana ya, kamu cari lagi, kamu cek lagi. Jadi penting kalau kamu melamar pekerjaan, kamu simpan tuh lowongannya, jadi kamu bisa cek lagi. Kadang kita lupa ini yang mana yang saya lamar ini. Sudah lama kadang ya, sudah lama, prosesnya lama, terus kalian lagi masifnya atau lagi kenceng-kenceng yang lamar pekerjaan, banyak sekali kamu sebar, ini yang mana lagi ya. Jadi kamu harus simpan lowongan pekerjaan untuk menyesuaikan nanti kamu jawabnya gimana. Practice your answers. One of the best ways to prepare for interview is to practice your answers to common interview questions. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan interview yang bisa kamu lihat di internet. You can check from the YouTube, you can check from the website of the job seeker usually. So this can help you feel more comfortable and confident during the actual interview. Mengetahui jawaban-jawaban itu sudah membuat kamu ada bekal gitu ya. Meskipun menghafal itu tidak mungkin, tapi yang jelas kamu tahu poin-poinnya gitu. Menghafal itu pasti akan kelihatan kalau menghafal, dan kadang HRD itu juga tahu kalau kalian hafalan gitu. Jadi penting buat kalian tahu poin-poinnya, belajar dari semua source yang ada di internet. And you can find the least common interview online and practice answering them aloud with your friend. Boleh, apalagi kalau bahasa Inggris ya. Kalian pronunciasinya gimana, terus ngomong Inggrisnya gimana. Misalnya kalian masuk ke perusahaan internasional ya. Be sure to focus on answering the question directly and succinctly while also demonstrating your skills and experience. Jadi kamu harus kalau ditanya itu harus to the point dengan apa yang ditanyakan. Jangan menyimpang kemana-mana. Harus fokus tapi tidak tajam ya. Jadi fokus itu bukan berarti kamu ngomongnya pedes. Fokus itu tidak terlalu melebar dari poinnya. Jangan sampai terlalu membosankan dan itu membuat suasana interview jadi bosan, dan nanti kamu kalau merasa waduh ini kok gak enak suasananya. Kalau kamu sudah merasa itu membosankan, nanti akan berpengaruh sampai akhir interview. Sekali lagi harus berpikir bahwa interview ini diskusi ya. Jadi tidak hanya kamu menunggu apa yang mereka sampaikan, tapi nanti ada diskusi yang baik. Jadi persiapkan diri dengan jawaban-jawaban atau ucapan-ucapan yang bermanfaat. Dan juga pastinya harus berhubungan sama skill dan experience kamu di situ. Jangan gelambiar ngomongin apa, nanti ngomongin perusahaan yang lain atau pengalaman temanmu, ngapain temanmu yang dibahas gitu ya, ngapain orang-orang lain, ngapain kompetitor gitu, misalnya tiba-tiba kamu bahas kompetitor. Show your skills, show your experience. Then consider why you are interviewing and your qualifications. Jadi kamu juga harus berpikir kenapa ya saya yang dipilih. Before the interview, you should have good understanding why you want the job and why you are qualified. Kamu harus tahu dulu kenapa kamu menginginkan pekerjaan ini. Gak apa-apa, jawab aja jujur. Misalnya,
because this is the big company and I want to join the work culture here, kan ini perusahaan besar dan sebagainya. Kalau jadi kamu selain menunjukkan kenapanya, kamu juga harus tahu alasannya. Why you want the job and why you are qualified. Kenapa kamu juga fit atau cocok dalam posisi ini, untuk posisi ini. You should be prepared to explain your interest in the opportunity and why you are the best person of the role. Kalian harus yakin bahwa kalian itu cocok dalam posisi ini dan bisa berkontribusi pada perusahaan. 5. Consider your answers to common interview questions. Jadi there are few common questions you can plan answers for. Jadi ada beberapa pertanyaan yang basic yang biasanya ditanyakan oleh interviewer. Biasanya itu menerangkan tentang dirimu sendiri. Nah, untuk menerangkan tentang dirimu sendiri itu juga perlu latihan. Karena yang diminta itu yang berhubungan sama pekerjaan pastinya ya. Jangan sekali lagi sama seperti kamu menuliskan di CV atau di application letter yang nggak berhubungan, nggak usah diomongkan. Ingat, mereka juga ngecek apa yang kamu tulis di CV, gitu ya. Selain mereka itu ingin mengetahui personality kamu, mereka ingin tahu juga to recheck the information on CV. So you have to know and consider some points that describes yourself, and then what you do, apa yang kamu lakukan sekarang, and what you want, apa yang visi kamu ke depan gimana. There are some jobs that may involve a test or evaluation. Nah, di situ ada tes dan evaluasi kadang ya sebelum interview, seperti yang tadi saya singgung. It might be helpful to consult with colleagues in the industry for examples of tests they've been given to prepare. Kalau ada tes-tes sebelum interview, kalian bisa cari tahu juga ya, misalnya ada seleksi bakat atau seleksi tes IQ misalnya, atau tes psikotes gitu ya. Kalian harus tahu dulu sebelumnya. Dan kalian tanya-tanya sama teman-teman atau cari tahu sama orang yang sejenis pernah merasakan tes itu. Itu nanti juga akan ditanyakan juga di interview kadang. So based on the psikotes you are, dari hasil psikotes kamu orangnya kayak gini-gini. Kamu ternyata ada masalah gini. Nah, itu kalian harus sudah antisipasi, gitu ya. Jadi, kalian harus tahu fungsi tes itu apa sih untuk pelamar kerja. Apakah ini hanya untuk tes mengetahui kemampuanmu, apakah ini untuk mengetahui kepribadianmu. Jadi, nanti kamu tahu, sudah siap kalau ada tes lanjutannya, gitu. Ada interview lanjutan dan membahas tesmu, kamu sudah tahu what you will answer. Next, research the interview. Nah, the interviewer. Kalau memungkinkan, kalian juga bisa research interviewernya. Kamu bisa tahu dari sosial medianya atau akun LinkedIn-nya. And this can help you build rapport and establish common ground during the interview. Dari situ, kalian bisa lihat sosial medianya. Misalnya, kalian dapat email dari siapa gitu namanya sebagai HR manager. Bisa research orangnya itu kepribadiannya seperti apa, orangnya enak nggak diajak ngomong, orangnya kaku apa enggak. You can see from misalnya from the posting and from the pictures maybe, and for the achievement. Aduh, orangnya udah tinggi nih jabatannya di kantornya, aku harus gimana, risetnya harus banyak, ini berarti tentang company-nya. I have to give the valuable conversation with this guy. Kelihatannya orangnya santai karena kelihatan dia orangnya suka traveling, orangnya suka posting yang lucu-lucu kayak gitu. So in this case bukannya underestimate ya, orangnya nggak serius nih, bisa canda-canda, nggak bisa. So this is not for you to underestimate the interviewer. This is for you to how match your conversation will be. Gitu ya, kalian bisa matchingkan conversationnya nanti. Kalian juga mengurangi gugup juga. Tahu interviewnya gimana, jadi sudah riset company, terus riset interviewernya, at least you will do it for yourself. Jadi itu bisa mengurangi nervous kamu, ya. The next one is conduct mock interviews. What is mock interviews? It means the simulation. So kamu pura-pura interview sendiri. You can do it by yourself in front of the mirror, like this picture, or you can have with your friends. Just like a public speaking, practicing interview is the best way to relieve anxiety and improve your confidence.
In Indonesian or in English, this is the same thing, right? Terserah kamu mau nantinya interview bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Practice makes perfect because it deals with our mouth. You can repair your writing, but you can repair what you say. Yeah, so this is a matter of practice. It's like public speaking. It's not only what you want to say, but it also deals with the psychological thing. Kamu bisa menghafal semua jawaban yang kamu tulis, misalnya, wah saya mau nanti jawab ini, kamu bisa menghafal. But how do you deal with the psychological thing? Gimana nanti tiba-tiba ada masalah psikologis? Ternyata kamu sudah riset interviewer yang ini nih, ternyata interviewernya sakit dan interviewer baru, nah gimana? Ada dalam hal public speaking, any kind of public speaking activity, it deals with psychological thing. Ada faktor X, ada faktor psikologis di situ. Tidak seperti tulisan atau bacaan yang tinggal tip X atau udah fix di situ yang tidak berhubungan sama psikologi, tapi kalau speaking itu lebih besar challenge-nya. Banyak nanti, misalnya kamu ternyata harus job interview online. Online ternyata ada masalah sama device. Ngaruh nggak ke psikologis kamu? Ngaruh. Lupa nggak apa sama yang kamu hafalin? Lupa. So, practice makes perfect, ya. It's not only for about your saying, but also reducing your anxiety and improve your confidence. Misalnya, ternyata, aduh, ini nggak bisa internet. Gimana kamu cara yang ngomong? Kamu harus langsung ngomong. I'm sorry, can I have a moment? Atau saya boleh nggak? Saya boleh minta waktu sebentar. Ini sepertinya harus pindah network karena wifi saya bermasalah. Kamu harus ngomong kayak gitu, nggak ngeblank diem aja dan mereka menganggap kamu hilang keluar dari Zoom dan nggak bertanggung jawab. Kamu harus segera kontak dan sebagainya. So you know what to do if you are confident, oke? Okay? Jadi itu pentingnya berlatih interview. Practice may feel boring, but repeatedly experiencing the interview process will make you more comfortable and help you give the right impression. Mungkin kamu bosan ya, aduh pertanyaannya kan itu aja. Kalau yang nggak pertanyaan spesifik pasti pertanyaannya tuh itu aja. Why not? You practice it every day. Tell me about yourself. Bla 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 bla. Mungkin kamu bosan ngomong itu terus, tapi somehow nantinya di satu titik kamu merasa itu adalah pertanyaan yang nyaman, bukan pertanyaan yang menjatuhkan atau menakutkan. So you will kamu bisa bikin jawaban yang benar dan memberikan kesan yang bagus karena kamu sudah terbiasa dengan pertanyaan itu. So if you have friends or family to help conduct mock interview as much as you can, if you don't have another person, practice your questions and answers out loud. Yang keras ya, supaya kamu tahu artikulasimu jelas, pertanyaanmu jelas. Kalau perlu rekam. Kamu bisa bikin feedback sendiri. Kalau kamu malu atau belum siap untuk sama orang, kamu praktis sendiri di depan kaca. Ekspresimu gimana? Ekspresimu enak apa enggak? Gitu ya, direkam juga. Jadi kamu tahu, oh aku kurang kayak gini. Ini ngomong apa sih saya kayak gitu ya? Karena we just go with the flow when we are speaking. And okay, tadi sudah preparation sebelum interview. Ya, setelah kamu dapat undangan, kamu tadi persiapkan itu tadi ya, practice, terus yang lain sebagainya. Sekarang preparation on the big day. This is the important day for you because it's the final decision of the company will hire you or not. So make sure you also well prepared on the big day. Jangan preparationnya kemarin bagus banget, tapi pas big day kamu berantakan, sama saja. Okay, first of all, dress appropriately. Nah, ini penting. First impression, jangan bilang, don't judge book from the cover lah. No, this is the professional etiquette. This is the professional environment. Nanti saja fashionnya dikesampingkan dulu. Yang anak emo, yang anak punk, yang anak K-pop atau Harajuku dikesampingkan dulu, ya. Because this is the ada namanya etika profesional yang di situ itu seragam atau itu sudah dikenal di seluruh dunia ya, bagaimana kesopanan dalam berbusana di
kalangan profesional ya. Fashion kamu dikesampingkan dulu. Meskipun kamu nggak suka ya, kamu harus dress appropriately on this day. Make sure you dress appropriately for interview, taking into account the company's culture and dress code. Kalau bisa kamu juga sudah riset nih, bagaimana biasanya kan um, di lowongan pekerjaan itu juga sudah ada job company's culture-nya ya, dress code-nya mereka itu seperti apa. Kalian bisa mengikuti, bisa tahu gambarannya ya. It's always better to err on the side of dressing too professional rather than too casually. Kalau kamu merasa aduh aku kok terlalu formal, itu nggak apa. Lebih baik kamu berbusana terlalu formal daripada terlalu casual. Ya, saya kamu terlalu formal. Kok nggak ada yang pakai jas, aku sendiri pakai jas, pakai dasi. It's okay. Daripada kamu kesana pakai polo, misalnya kaos polo. Loh kan di company-nya tulisannya dress code-nya polo sama celana, kaos polo sama celana misalnya kayak gitu. But you're a new person here. Kamu baru di sini, kamu pelamar dan kamu kayak istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh kulon nuwun gitu ya. Semua orang yang datang di tempat baru harus sopan kayak gitu ya. So it's better to dress too professionally rather than too casually. Make sure your clothes are clean and wrinkle free. Licin ya, disetrika, terus bersih. And then your hair and makeup are neat and tidy. Jangan terlalu tebal kalau makeupan juga ya. Rambutnya yang harus rapi. Kalau misalnya harus diurai ya harus rapi. Karena who knows it's not only you. Kamu nggak akan tahu interview itu berlangsung berapa lama. Kamu ternyata antri. Ya kamu jadi harus mempersiapkan dress yang appropriate, yang nyaman, yang formal. Hairdo-nya kamu juga yang pakai hijab juga jangan sampai mungkin pilihlah style hijab yang tahan lama, yang nggak nanti miring-miring, nggak nanti keluar-keluar rambutnya, atau yang pakai rambutnya pendek harus diapakan, mungkin dijepit atau bagaimana. Jangan berpikir ini hanya 5 atau 10 menit saja. Kalau antrianmu panjang gimana? Gitu ya. You never know, ya. Okay. This is the business formal men and women. This is the standard. Nggak harus seperti ini sih, cuman ini saya ambil yang general saja. Kalau mau pakai rok ya pakai rok juga nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai sepatu cats, pakai sepatu yang formal. For the man, a full suit means what you are breaking out matching the tie for the occasion. Kalau kamu memutuskan untuk pakai jas, ya pakai dasi juga. Ya, jadi cocok seperti itu. Formal attire means a matching and tailored suit. Jadi tidak hanya formal saja, tapi juga matching. Kalau kalian memutuskan untuk pakai jas, ya pakai dasi. Gitu ya. Kalau mau nggak pakai dasi, ya pakai kemeja sopan misalnya. Polished leather dress shoes. Terus kalau kalian memilih sepatu juga yang bersih. Kalau itu bahannya kulit ya kalian harus bersihin dulu, kalian semir dulu, dan make sure it ties properly, diikat secara rapi ya. Jangan talinya kemana-mana. Bener sepatunya formal tapi ngikatnya nggak rapi misalnya. Go for traditional suit untuk yang cewek, but keep it feminine. They have a lot of great options for women these days. Banyak blazer sekarang ya. Banyak sekali, tinggal kamu pilih aja modelnya. Kalau blazer cewek ada yang pakai rok, ada yang pakai celana. Suit pants or slacks that match the top. Good color choice are black, navy, or gray. Yang umumnya biasanya sopan untuk job interview itu hitam, biru tua, atau abu-abu. Warna mencolok tidak disarankan ya. Bunga-bunga, merah, kuning, pink, jangan dulu, nanti aja kalau udah kerja. Jadi kesan warna-warna itu adalah warna-warna formal ya. Pumps are great option here, but if heels kill your feet, ballet flats or loafers work too. Sepatu yang nyaman, pumps itu berarti sepatu yang tidak terlalu tinggi ya, bukan high heels. Sepatu apa kita bilangnya? Sepatu taplek. Sepatu yang tidak terlalu tinggi, tingginya juga mungkin 3 atau 5 cm gitu, nggak terlalu tinggi ya. Itu kan membuat nyaman juga. Kalian nggak tahu, ntar ternyata harus di atas yang nggak ada liftnya gitu. Coba bayangkan hal-hal yang mempengaruhi psikologismu lah. Pokoknya kalau mau job interview itu senyaman-nyamannya kamu, karena nanti
Sekali lagi, apa yang kamu jawab, apa yang kamu omong itu berhubungan sama psikologis. Dan psikologis itu dipengaruhi oleh macam-macam. Dari lingkungan, dari nanti kamu salah salah kostum aja lah, kamu berabe, sudah berantakan nanti pikiranmu dan hilang semua. Gitu ya, ternyata kamu, aduh kok salah kostum saya. Sedangkan rumahmu jauh dari situ, nggak mungkin kamu balik dan ganti baju misalnya. Jadi diminimalisir hal-hal yang bisa mempengaruhi atau mempengaruhi psikologis kamu dan membangkitkan kecemasan itu diminimalisir. Oke, itu tadi tentang dress. Kemudian selanjutnya di hari H kita harus ngapain? Prepare your travel arrangements. Siapkan uh, perjalanan kalian. Maksudnya perjalanan itu jauh dekat, kalian harus tahu nih lokasinya di mana. Kalau perlu, Hamin 1 atau Hamin 2, kalian muter-muter dulu nyari lokasinya. If your interview is an unfamiliar area or even an entirely new city, it can be a source of anxiety to find your way around. Kalau ternyata itu tempatnya baru sama sekali atau luar kota malah. Ini terjadi kalau misalnya kalian ngikut PNS. Ternyata kalian harus interviewnya di kota lain gitu. Atau kalau kamu memang sengaja melamar ke kota lain karena pengen explore, misalnya pengen Jakarta kayak gitu. Ya udah, you have to know about the location. Saya masa harus survei ke sana dulu ya, atau kamu datang ke sana sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kalian kalau misalnya hari H ya jangan mepet-mepet, datangnya Hamin 1 atau Hamin 2, kamu lihat situasinya seperti apa. You never know about the traffic jam, ternyata macet, ternyata uh, uh, gimana suasananya kalau di situ pagi kayak gitu ya. Search the location in advance. Most interviews are scheduled days or weeks in advance, so you have time to research the location. Selain lokasinya, oh saya tahu di Google mah banyak ya. Kita sudah tahu jalannya. Oh saya tahu itu di Surabaya, dekatnya ini. You have to know the company situation. Kamu mungkin tahu letaknya, tapi kamu nggak tahu suasananya ketika orang-orang sudah masuk kerja. Wah, ternyata banyak orang misalnya. Yeah, so you have to know not about the route. Kamu bisa cari mapnya ya kan? Kamu bisa cari mapnya, kamu bisa tahu letaknya dari Google Earth atau Google Maps. But you have to know the company's situation. Gedungnya di mana? Terus apa namanya? Gimana parkirnya? Jadi kamu lebih mempelajari pada dalamnya buildingnya company kamu daripada melihat alamatnya aja. So this is what I mean about the travel arrangements. Itu ya. Ternyata nggak ada yang namanya apa namanya angkotnya nggak sampai situ misalnya. Ternyata kamu harus ngambil beda lagi ya. Ternyata Gojek dilarang di situ, harus pakai beca. Gimana coba? So you have to know that possibilities ya. Kali itu perlunya mempelajari lokasinya. Save the interview contact information just in case something happens and you know you'll be a little late. Call your interview coordinator. Kamu harus simpan kontaknya yang mau interview kamu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di jalan kamu bisa informasikan. We never know ya. We never know what happens on the road. Misalnya tiba-tiba ada kecelakaan yang membuat kamu macet, misalnya mobil harus terhenti, atau tiba-tiba kamu ada ban bocor misalnya, dan banyak hal itu kalian bisa informasikan, itu menunjukkan bahwa kamu masih mau mengikuti job interview ini meskipun ada halangan, dan itu membuat mereka tahu, oh anak ini nggak hilang begitu saja, tidak melarikan diri dari interview, tapi memang ada halangan. So make sure you save the contact and then you can call them. You have to call them. Gak usah ragu. Kalau misalnya ada apa-apa di jalan, gak usah ragu untuk menghubungi mereka. You have the right. Kamu punya hak untuk itu ya, karena kalian sudah diseleksi dari berapa. Gak usah minder ya. Jadi kamu harus tegas. Kamu tunjukkan keinginanmu untuk mengikuti step ini. Number 3, arrive early. Nah, jangan telat-telat. Sudah tahu lokasinya, jangan ngentengin juga. Sudah tahu, aku kemarin simulasi dari rumah ke tempat ini segini lah jamnya. Again, we never know about the road condition ya. Saya kemarin udah latihan, saya berangkat jam segini sampai sana jam segini kok. Siapa tahu harinya beda, siapa tahu ada demo, siapa tahu ada long march, ada karnaval kayak apa kayak, ya kan? We never know. So arrive early. Plan to arrive at least 10 until 15 minutes early for your interview. Kalau bisa setengah jam malah ya. Kalau saya sendiri sih saya memilih setengah jam. Gitu. So
Buat saya pribadi, kalau saya bukan karena saya takut telat. So I learn the environment. Saya adaptasi dulu. Mungkin saya orangnya seperti itu. Jadi kadang saya datang sejam sebelumnya nggak apa-apa. Nikmati tamannya dulu, terus ruangannya gimana. This will give you time to check it with the receptionist. Ya kan ada waktu-waktu kayak gitu. Kamu harus ngomong sama resepsionis. Ntar kamu masih dipanggilin sama resepsionisnya. Kamu harus dikumpulin, dikelompokin di mana dulu kayak gitu. So kamu harus tahu ini ya. Atau kamu mungkin harus ke belakang dulu, ke toilet dulu, use the restroom and calm your nerves before the interview. Gitu. Banyak hal yang bisa membuat kamu mengurangi nervous ya. Kalau saya itu tadi, saya malah datang setengah jam atau malah 45 menit sebelumnya. Because for myself, I can handle my anxiety if I know the condition. Kalau saya tahu, saya bisa mengamati sekeliling saya bisa mengamati orang-orangnya, saya bisa tahu ini kantor ini suasananya tegang atau santai, itu nanti juga mempengaruhi bagaimana saya bicara, bagaimana saya harus bersikap, kayak gitu. If it's me ya, kalau saya gitu. Itu selain mengurangi gugup saya, jadi saya mendapatkan ilmunya juga, gitu. If you are unsure the location of a parking situation, do a test run ahead of time. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kamu bisa tes dulu parkirnya di mana hari sebelumnya, ya. Kalian harus tahu dulu ruangannya di mana. Kalau boleh, kalau perlu tanya satpam. Gak apa-apa, saya besok ada interview Pak. Bilangnya gedung A. Gedung A itu di mana Pak? Gitu, gak apa-apa. Anda kan perusahaan yang besar, punya gedung banyak, ruangan banyak. Oh ya nanti di sini, 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 sini. Terus boleh nggak Pak saya tahu? Ya nggak apa-apa, komunikasikan aja sama satpam gitu. That's fine. Ini berlaku juga kalau kalian melakukan interview untuk beasiswa dan interview untuk yang lain, kalian harus tahu dulu lokasi dengan baik. Bring a copy of your resume. Ini jangan lupa dibawa ya. Apalagi kalau ngelamarnya online. Dan apalagi kalau kamu ngelamarnya banyak perusahaan. Kalian harus tahu yang mana yang kalian harus bawa. Karena kita menyesuaikan kan CV sama lowongannya ya. Ini dibawa. Semua yang kamu tulis di situ harus sesuai. Jadi kamu print ini, terus kamu print sertifikat, kamu buat sertifikat, dokumen, certifications, ijazah, itu dibawa juga. This shows that you're organized. Ini menunjukkan bahwa kamu bisa mengelola dokumen dengan baik, kemudian kamu juga anaknya siap. And also help refresh your memory. Kamu juga refresh your memory apa yang sudah kamu tulis di CV. Kamu bisa mempelajari dari CV itu. Nanti HRD juga nanyanya dari CV kamu. Kadang malah diminta sama mereka gitu. Jadi siap aja. Diminta atau tidak kamu bawa ini ya, hard copy-nya. Nah, ini dia apa yang kamu harus lakukan during the interview. Selama interview, listen carefully. Jangan menyelah. Ya, dengarkan dengan baik. Listen carefully. Biarkan interviewernya menyelesaikan pertanyaannya. Understand before answering. Dicerna dulu sebelum jawab. Jangan usah terburu-buru ya. Jangan menunjukkan kepintaran dengan ngomong terburu-buru tapi salah. Lebih baik kamu memahami dulu. Smart answer is not only for the quickest answer. Pertanyaan yang cerdas, ini bukan cerdas cermat ya. Pertanyaan yang cerdas, jawaban yang cerdas itu bukan dari cepatnya kamu menjawab. Ya, think first before responding. Take a moment to gather your thoughts and give a clear, concise response. If you're unsure of the question, ask for clarification. Jadi, ambil waktu sebentar untuk mengumpulkan ide kamu atau pemikiran kamu, kemudian diturunkan dalam respon yang padat, singkat, dan padat. Kalau kamu nggak ngerti, nggak apa-apa tanya. Nggak apa-apa tanya, daripada kamu salah jawab. Maaf, apa maksudnya seperti ini, kayak gitu. Could you please repeat kalau itu bahasa Inggris ya, or pardon me, or I beg your pardon, do you mean this one, kayak gitu. Apakah maksudnya yang seperti ini? Boleh tanya. Ask for clarification is fine. Be authentic, jadilah dirimu sendiri. Be yourself during the interview and let your personality shine through. Tapi tetap ya ada koridor etika dan kesopanan. Karena jangan kamu biasanya duduknya
santai atau ngomongnya gaul. Di sini jangan ngomong gaul dulu. Jadi personality di sini kamu tunjukkan bahwa kamu memang kalau orangnya apa namanya kreatif ya, kamu nyatakan kreatif. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu punya pilihan banyak, bahwa kamu bukan orang yang kaku. Tapi kalau memang kamu orang yang kaku, kamu orang yang tegas, ya tunjukkan juga. It's okay. Gak usah dibuat-buat jadi orang lain. Itu nanti juga mempengaruhi nanti jalannya interview. Authenticity can make you stand out from other candidates and help the interviewer get a sense of your fit with the company culture. Jadi apa yang dimaksud personality di sini, authentic di sini adalah nanti bagaimana kamu bisa cocok sama culture dari perusahaan. Ya. Lagi selama interview, show enthusiasm. Tunjukkan bahwa kamu antusias. Meskipun kamu sudah menunggu 1 jam giliran misalnya sama yang lain, show your enthusiasm. Di tengah-tengah itu kamu bisa rapikan lagi bajumu, bisa rapikan lagi rambutmu, tunjukkan lagi semangatmu, mungkin ngaca lagi dan berbicara di depan kaca lagi, kayak gitu ya. Show your enthusiasm and passion for the position and the company. This demonstrates your commitment. Di sini akan menunjukkan komitmenmu seperti apa dan impresi yang positif. Ada pesan positif gitu ya untuk interviewer. Senyum, terus jabat tangan dengan erat, kayak gitu. Kalau memang harus berjabat tangan. Show your enthusiasm. Dari gesture kita tuh sudah tahu mereka kalau kamu tuh antusias. Tapi juga harus ini ya, antusiasmenya juga harus normal-normal aja. Ngomongnya nggak usah terlalu keras, terus tertawanya terlalu semangat. Masih ada batasan-batasan. Batasannya ini seperti ini, professional etiquette. Ada etika profesionalisme, misalnya greeting the interviewer with a firm handshake. Jadi kamu jabat tangannya dengan tegas ya, bukan erat terus digenggam banget gitu, enggak. Di etika profesional, kalau kamu itu menjabat dengan lemah berarti kamu nggak pede. Menjabat terlalu erat juga kamu juga nggak bagus juga. Jadi itu etika bisnis ya. Jadi gini aja, seret. Nah, sudah dilepas. Gitu. Jangan terlalu lemah juga. Menunjukkan kamu nggak semangat ya. Maintaining appropriate eye contact. Eye contact perlu, tapi ada namanya appropriate di sini maksudnya proporsional ya. Nggak harus melihat terus menunjukkan saya pede nih. Nggak kayak gitu. Appropriate. Sekali waktu kamu bisa ngelihat, sekali waktu kamu nggak bisa ngelihat. Boleh. Diatur sendiri ya, tapi tidak harus nunduk terus juga. Jadi senatural mungkin aja. Dan itu terjadi kalau kamu nggak nervous, makanya kamu harus atasi nervous kamu dulu. Gitu. Nggak ngelihat orangnya juga nggak sopan, ya kan? Jadi harus proper, harus secukupnya. And avoiding interrupting or talking over the interview. Jangan interupsi, jangan menyela, yang tadi saya bilang. Dan jangan terlalu banyak bicara, terlalu banyak. Karena kalian harus batasi juga apa yang kamu jelaskan itu jangan sampai lebih dari 1 menit lah. Itu kamu bisa menitin sendiri kalau pas latihan. Okay. Next, practice good posture. Maintain good posture during the interview to convey confidence and professionalism. Kamu bisa berlatih ini sebelum interview, jadi kamu harus punya postur yang baik ketika interview. Nggak kemeng memang karena kalau tidak terbiasa ya. Sit up straight with your shoulders back. Nah, kamu harus duduk dengan tegak, terus shouldersnya ke belakang, jangan bungkuk ya. So this one, so sit up straight with your shoulders back and your feet firmly on the ground. Kakimu nempel semua di lantai. Jangan jigang, jangan disilangkan kakinya, jadi dua-duanya harus nempel lantai. Avoid fidgeting or slouching. Jangan nyenden yang terlalu santai, which can convey nervousness or lack of confidence. Justru kalau kamu nyender, itu kelihatan kalau kamu tuh nggak ada interest, kurang pede, dan juga nanti ketahuan kalau gugup. Coba deh, kamu juga selain, jadi kalau kamu latihan sebelumnya, kalian juga latihan duduknya. Ya kemeng kadang kalau itu lama. Tapi ya gimana lagi ya itu. We have to try the best, right?
Showcase your accomplishment. Tunjukkan pencapaianmu. Don't be shy about highlighting your accomplishments and successes during the interview. Selama interview, kamu tidak perlu malu untuk menunjukkan prestasi kamu. Tidak dengan kata sombong, tidak dengan kalimat-kalimat yang menyombongkan diri, tapi kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kamu berpengalaman. I have experience in this one. Gitu. Jangan bilang saya pernah menang kompetisi ini. Gini. Kamu bilang aja, saya pernah berpartisipasi dalam kompetisi ini dan saya mendapatkan juara 1 misalnya. Jadi beda, kata arogan sama kata yang menunjukkan accomplishment beda. Pilih kata-kata yang tidak sombong, tapi itu menunjukkan skill kamu. Use specific examples, jadi ada example tadi disebutkan kejuaraannya apa, atau prestasi di perusahaan magang apa misalnya. Illustrate your skills and experience and explain how they will be beneficial to the company. Pernah kamu misalnya jadi pemagang terbaik, misalnya sebutkan, saya pernah pengalaman magang di perusahaan A dan mendapatkan the best internship. Di situ saya mendapatkan pengalaman gini nih. Jadi itu beda kan? Kalian hanya mendeskripsikan apa yang kalian dapat. Kalau menyombongkan diri itu beda lagi. Oh, saya pernah menang ini, dan rasanya itu saya merasa saya pantas untuk ini, kan beda. Saya memenangkan, saya pernah berpartisipasi, saya pernah magang di perusahaan A dan saya mendapatkan Best Internship Award karena menurut mereka saya seperti ini. Dari situ saya belajar, saya mendapatkan pengalaman bahwa jika bekerja seperti ini. Tuh. Nah, itu pernyataan untuk menunjukkan accomplishment. Beda lagi kalau kamu bilang, saya pernah menang ini dan saya bangga ternyata saya bisa. Nah, itu kan menunjukkan keakuan kamu gitu. Jadi itu bisa dihindari kata-kata yang menunjukkan keakuan. Be prepared for behavioral questions. Kamu harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan kasus atau pertanyaan yang berhubungan dengan sikap. Biasanya mereka memberikan sebuah kasus dan kamu memberikan bagaimana tanggapanmu. So you have to provide specific examples of how you've handled certain situations in the past. Rumusnya kamu bisa menggunakan metode STAR. Jadi kamu sebutkan situasinya, terus tugasnya apa, situation, task, action, result. Jangan lupa hasilnya gimana. Contoh pertanyaannya mungkin, pernahkah kamu kerja dengan tim yang tidak kompak? Nah, kamu sebutkan pernah situasinya saat apa, misalnya penyelenggaraan proyek apa. Sebutkan spesifik. Tugasnya kami harus membuat desain untuk apa, banner misalnya, atau baliho misal. Action, jadi kami semua mempunyai job desk masing-masing. Saya di ini, saya di itu, mereka di ini. Hasilnya, karena kita kurang kompak, ini. Tapi kalian harus juga solusinya apa. Setelah mengetahui hasilnya tidak baik, ada solusi, yaitu kami harus begini. Gitu. Jadi ada stepnya. Kamu sebutkan situasinya spesifik, terus tugasmu apa di situ, apa yang kamu lakukan, dan hasilnya bagaimana. Itu model STAR. Remember about that. Kalian bakal ditanyain juga. Ada namanya pertanyaan studi kasus nih ya. Be prepared to address weaknesses. Kalian juga harus tahu kelemahan di dalam pengalaman dan juga skill kamu. Bisa saja karena kamu fresh graduate ya, kamu kurang experience sama skill. Tapi kamu harus ready untuk itu. Jadi kamu jujur, tidak bohong, tidak mengada-ngada, tapi ada keinginan untuk berkembang, mempelajari aplikasi lain, mempelajari proyek-proyek lain, kayak gitu. Jadi kamu jujur, tidak mengada-ngada atau bragging atau membanggakan diri. Kalian harus paham kalau ini adalah titik untuk kalian bisa menyatakan kalau kalian ingin berkembang di sini. How you're working to improve and demonstrate a willingness to learn and grow. Kalau kalian fresh graduate, nggak punya pengalaman apa-apa, tapi kamu punya skill, dan kamu katakan sejujurnya skill yang kamu punya, dan harapan kamu, keinginan kamu untuk belajar di perusahaan ini, gitu. Kadang
Perusahaan itu suka anak fresh graduate karena seperti itu daripada yang pengalaman. Jadi tergantung kebutuhan perusahaan ya. Kalau anak fresh graduate itu biasanya lebih gampang dibentuk karena disesuaikan sama perusahaan dan diberi ilmu yang disesuaikan sama perusahaan nantinya gitu. Kalau yang experience berarti ya resikonya dia sudah mempunyai experience banyak dan untuk mengadaptasikan ke perusahaan juga harus melalui step-step yang lebih panjang daripada fresh graduate gitu. So don't worry, meskipun kamu fresh graduate nggak apa-apa. Show gratitude menunjukkan rasa terima kasih kamu. Show gratitude throughout the interview process, from thanking the receptionist, kamu harus sopan, kamu banyak berterima kasih kepada resepsionis, terus kepada semua orang yang ada di situ, interviewer misalnya, nggak semua sih, maksudnya resepsionis sama interviewer lah misalnya. And then show your appreciation. Kalau kamu sudah diundang, tuh kalian menunjukkan menunjukkan bagaimana kalian berterima kasih atas undangan ini. This demonstrates your professionalism and leaves a positive impression. After the interview, follow up with a thank you note or email to reiterate your appreciation. Jadi setelah interview itu sebenarnya nanti ada follow up. Kamu bisa email. Nanti ada slide line yang menunjukkan ini. Jadi setelah interview itu boleh ada pernyataan terima kasih dan juga pertanyaan follow up. Follow up untuk bukan menanyakan apakah saya dapat pekerjaan ini, enggak. Follow up bahwa kamu berterima kasih sudah mendapat opportunity untuk interview. Selanjutnya, sell yourself. Promosikan diri kamu ya. Mungkin merasa you must be uncomfortable sometimes. But presenting yourself accurately and positively doesn't have to feel like a sale. Jadi, kalian harus menunjukkan apa yang kamu punya. Professional skills and experience that may set you apart from the applicants. Apa yang kira-kira berbeda dari applicants yang lain. It's acceptable di sini. Diperbolehkan. Sekali lagi, tapi tidak menyombongkan diri ya. Kamu menunjukkan bagaimana kamu terlibat banyak proyek, kamu bisa sudah pernah punya pengalaman ini itu, tapi tanpa menyombongkan diri. Hilangkan kalimat keakuan. Pak, saya ternyata bisa, saya mampu sekali untuk menghilangkan itu. Tapi bagaimana kamu bisa masuk ke proyek-proyek yang penting dan kamu bisa mendapatkan hasil yang baik. Get ready to follow up after the interview. Ini lebih kepada penjelasan yang tadi, bagaimana setelah interviewnya. Nah, kamu menulis ini di email. Jadi sudah seperti mereka tahu, oh ini yang anak lamar ini berarti sudah melalui step interview gitu. In the first paragraph, mention the specific job title and thank your interviewer. Kamu sebutkan job posisi kamu yang kamu lamar dan ucapkan terima kasih kepada interviewernya. Kamu bisa sebutkan namanya. Second paragraph, note the company's name as well as conversation point. Kamu juga sebutkan di paragraf kedua itu nama perusahaannya dan juga bagaimana poin-poin percakapannya. Apa yang penting untuk apa yang waktu itu dibicarakan. Connect that point to your experience and interest. Itu hubungkan sama pengalaman dan ketertarikan kamu atau bakat kamu. In the final paragraph, invite them to ask you any additional questions. Kamu persilakan mereka if you have any question or if you have any concern about me. So you can say that you're looking forward to hearing from you back. Kamu bilang kalau ada pertanyaan bisa diskusi kembali gitu. Boleh ini. Kalau culture-nya dari sisi bahasa Inggris ini boleh. Boleh juga kamu. Kalau saya pikir bahasa Indonesia juga boleh. Jadi menunjukkan ketertarikan kamu dan bagaimana kamu sudah melewati interview. Oke, sekarang kita ke question types. There are many question types that are classified
yang bisa diklasifikasikan sesuai sama fungsinya. Di sini saya masih ngomongin question types-nya ya, belum answer-nya ya. Saya mengelompokkan question-nya dulu. Jadi ada beberapa golongan questions. The first one is questions about you. Nah, awal-awalnya biasanya ditanyain tentang kamu, questions about you. Interviewers will ask questions about you to gain insight into your personality and to determine whether you are fit for both job and the company. Jadi di sini mereka ingin tahu personality kamu, latar belakang kamu, dan apakah kamu cocok untuk perusahaan dan juga posisi itu. Ini biasanya ditanya di awal-awal. Paling awal sendiri tuh fokus ke kamu, baru nanti pertanyaan kasus dan sebagainya. Banyak sekali pertanyaan ini, teman saya yang saya rangkum. I summarize like this. Biasanya ini yang pertama. So this is the general one ya. Yang saya rangkum di sini nih, yang biasanya ditanyakan. So you tell me about yourself. What is your greatest strength? Apa kelebihan kamu? What is your greatest weakness? Apa kelemahan kamu? Nah, kelemahan ini itu pertanyaan kalau nggak hati-hati dijawab itu bisa bunuh diri. Jadi kamu bilang aja. Kamu mengatakan kelemahan kamu dan juga bagaimana kamu mengatasinya. Misalnya, saya susah fokus. Nah, gimana wah? Perusahaan pasti aduh ini anak susah fokus. Tapi gimana cara kamu menanggulannya? I'm not focused. Saya tidak fokus ketika saya terlalu banyak deadline. Bagaimana caranya? Tapi saya bisa mengatasi dengan saya membuat skala prioritas. Saya akan membuat catatan di mana saya harus menyelesaikan deadline yang lebih dulu. Dengan begitu saya bisa mengurangi ketidakfokusan saya. Nah, gitu. Jadi kalian menunjukkan kelemahan dan bagaimana kalian bisa menghandle. Dari situ perusahaan yakin bahwa kelemahan ini nantinya bisa teratasi. Gitu. Atau misal kamu gugup kalau harus presentasi di depan orang banyak. I'm nervous when I have to present in front of many people. However, I've already practiced it every day, and nah kamu tunjukkan. Tapi saya sudah berhasil mengatasi itu. Saya praktis setiap sekali saya mau presentasi, dan nanti ya kayak gitu. Jadi kamu harus menunjukkan realnya bahwa kamu bisa mengatasi kelemahan kamu ini. What makes you unique? Apa yang membuat kamu unik? Kamu juga pikirkan ini, apa sih keunikan kamu? Misalnya kamu orang yang fleksibel, bisa menerima pekerjaan apapun. Kamu orangnya tidak terlalu kaku. Misalnya apa sih yang cari dari diri kalian, keunikan kalian. Itu ya. Kalian harus tahu sendiri. Kalau kamu nggak tahu dirimu sendiri, ya gimana orang lain bisa tahu gitu. Gimana kalau kamu tahu dengan diri kamu sendiri, itu berarti kamu percaya pada dirimu sendiri, dan itu nantinya efeknya bagus. Tell me about something that's not on your resume. Nah, apa yang tidak kamu ungkapkan di resume kamu pilih. Saya pengalaman organisasi kamu yang lain boleh disebutkan. Karena yang kita bikin kan di CV kan sesuai sama job vacancy-nya ya. How will your greatest strength help you perform? Bagaimana kelebihanmu nanti membantumu bekerja? How do you handle failure? Bagaimana kamu mengatasi kegagalan? How you handle success? Kalau sukses gimana juga? How do you handle stress and pressure? How do you manage your stress? Gimana kalau kamu jangan mengungkapkan hal-hal yang buruk ya? Saya misalnya tuh ini sama teman-teman yang clubbing misalnya, no. Jadi kamu menunjukkan kalau kamu hedon. Menunjukkan hal-hal yang normal-normal saja, yang biasanya masih positif-positif aja didengar ya. Misalnya traveling atau hangout with family, hangout with your friends, or cooking, try new recipe, or driving around your city, itu boleh. Yang aktivitas-aktivitas buruk jangan disebutkan. How would you describe yourself? Ini biasanya berhubungan sama kata sifat ya, personality kamu. Hardworking, discipline, responsible,
sebutkan, tapi lebih bagus lebih spesifik. Describe typical work week, bagaimana tipikal pekerjaanmu selama seminggu. Kalau kamu nggak masih fresh graduate ya bilang aja nggak masih fresh graduate. Are you willing to relocate? Nah, ini biasanya juga ditanyakan untuk pertanyaan pribadi nih. Apakah kamu bersedia dipindahkan? Pindah-pindah area? Kamu harus tegas di sini, harus bilang kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak. Atau boleh juga kalau misalnya kamu memang pengen pekerjaan ini ya bilang aja pisah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi misalnya I can relocate but only I think it's only East Java, misalnya Jawa Timur saja karena ada pertimbangannya, harus ada alasannya. Tapi kalau kamu bebas aja, yes I can, udah bilang aja gitu. Are you willing to relocate? Yes I am. Describe your work ethic, bagaimana cara kerja kamu. Apakah kamu bekerja, kamu sebutkan di situ pola pekerjaan kamu gimana. Apakah kamu bekerja menyelesaikan yang kemarin dulu atau menyelesaikan hari ini dulu terus yang kemarin. Macam-macam kan orang bekerja itu. Apakah kamu harus membuat sketsa kecil dulu dari proyek yang besar-besar atau bagaimana? Bukan. Do you work well with other people? Ini menunjukkan bahwa apakah kamu bisa bekerja dengan tim atau tidak. Sebutkan saja iya, karena perusahaan nggak mungkin sendirian ya. Meskipun kamu nanti seorang direktur atau pemimpin sekalipun, kamu nanti punya tim. Atau kalian meskipun karyawan, pasti juga banyak kolega yang lain. Jadi ya, say yes with the reason. Karena ini menunjukkan bahwa kamu tidak egois dan mudah bekerja sama dengan orang lain. How do you see you in 5 years? Ini menunjukkan bahwa kamu punya visi nggak 5 tahun. Jadi kamu siapkan ini juga pertanyaan 5 tahun atau bahkan kalau kadang gini ada pertanyaan yang menjebak. Kalau ada hal yang ingin kamu rubah di masa lalu itu apa? Itu ada. Jadi ada pertanyaan imajinari. Pertanyaan imajinari itu kalau nggak menunjukkan tentang kamu ingin memperbaiki masa lalu atau tentang masa lalu atau visi kamu di masa depan. How do you see you in 5 years? Bagaimana kamu melihat kamu 5 tahun ke depan? Atau di manakah kamu 5 tahun? Misalnya kamu, I will be a company leader misalnya. Berarti kan itu menunjukkan progres. Saya mempunyai perusahaan saya sendiri misalnya, atau saya menjadi pimpinan sebuah perusahaan. Saya sudah berkeluarga, saya memiliki keluarga yang baik, saya bisa mencukupi keluarga saya dan orang tua saya. Jadi katakan keinginan-keinginan kamu yang positif itu menunjukkan bahwa kamu orangnya optimistis. Saya nggak tahu 5 tahun saya belum kepikiran ya bilang kayak gitu. Jadi kamu harus pikirkan itu ya. So it can be deal with, anak ini mau berkeluarga, anak ini berarti anak yang settle, bukan anak yang, jadi pikirannya itu terkonsep, nggak hanya karir saja, tapi juga keluarganya. Bisa jadi seperti itu, tapi tetap sekali lagi be yourself. Kalau kamu masih belum pengen keluarga di 5 tahun itu, ya nggak apa-apa. Okay, thank you Putri. Yes. Okay, next questions about leaving your job. Nah, ini ada pertanyaan yang berhubungan kenapa kamu resign dari pekerjaan sebelumnya. Ini juga ditanyain. Kalau kamu sudah bukan fresh graduate ya, sebelumnya kamu pernah bekerja dan atau di situ disebutkan bahwa kamu masih bekerja di sebuah perusahaan, ini ada pertanyaan. Employers almost always ask about why you left or are you leaving your job. Jadi perusahaan itu kalau kamu sudah meninggalkan pekerjaan, kamu ditanyain kenapa kamu resign dari perusahaan sebelumnya. Atau bahkan kalau kamu sedang bekerja di perusahaan itu, apakah kamu bersedia meninggalkan pekerjaan itu untuk bekerja di perusahaan ini? Itu biasanya kayak gitu pertanyaannya. Be prepared with an explanation for why you are moving on. Kamu harus jawab. Bukannya kamu, saya nggak cocok sama bosnya, nggak bisa, jangan hal yang personal. Boleh sih jujur, memang saya nggak cocok sama bosnya karena bosnya ini. Tapi kamu lebih menarik lagi secara global, kamu bilang tidak cocok dengan work environment-nya, lingkungan kerjanya, terus mau atau ingin berkembang dengan lebih baik lagi di perusahaan ini, kayak gitu ya. Apakah kamu bersedia pindah? Ya, saya bersedia pindah karena saya melihat prospek yang lebih baik di perusahaan ini, kayak gitu. Boleh. Karena memang niatnya kalau nyari kerja kan pasti yang lebih baik ya. Apakah kamu bersedia meninggalkan pekerjaanmu yang sekarang? Yes. Boleh, katakan itu.
Mereka hanya butuh kepastian. Do make sure the reasons you give match what past employers will say about you if they are contacted for a reference. Nah ini jaga-jaga kalau kamu alasan resign kamu di perusahaan sebelumnya harus sama dengan kamu yang ucapkan. Kadang perusahaan yang sedang menginterview kamu sekarang itu ngecek ke perusahaan sebelumnya. Ada yang namanya cross checking seperti itu. Ada orang-orang di perusahaan lama yang mereka kontak untuk mengetahui performa kamu dulu di perusahaan gimana. Ada checking yang seperti itu. Biasanya itu perusahaan yang besar-besar, yang internasional. Itu yang namanya background checking. Itu semuanya. Nah, teman-temannya, terus timnya yang dulu di perusahaan, bosnya yang dulu di perusahaan sebelumnya itu ditanyain, ditelepon. Ini tipe-tipe pertanyaannya ya. Why are you leaving your job? Why do you want to change jobs? Kenapa kamu mau merubah atau mengganti pekerjaan kamu? Why were you fired? Ini juga ada nih. Kenapa kamu dipecat? Nah, kamu harus menjawab dengan pernyataan diplomatis yang itu nantinya tidak merugikan perusahaan. Oke. Kita bahas lebih lanjut. Why were you laid off itu sama seperti kenapa kamu diberhentikan. Why did you quit your job? Kenapa kamu berhenti? Ya, itu sama tipe-tipenya. Terus yang terakhir itu juga menjebak. What have you been doing since your last job? Kalau kamu sudah berhenti, apa yang kamu lakukan selama kamu nganggur? Intinya kayak gitu. Di situ tunjukkan kalau kamu terus mengasah selama kamu nganggur itu, ini bahasa kasarnya ya. Selama kamu nganggur itu kamu tetap mengasah skill kamu. Jadi misalnya ada pertanyaan gini, what have you been doing since you graduate? Kalau kamu misalnya fresh graduate, selama kamu setelah lulus sampai sekarang tuh ngapain? Ya bilang aja kamu ikut-ikut pelatihan, kamu terus mengasah skill kamu. Jadi perusahaan tidak akan ragu untuk mempekerjakan kamu meskipun kamu sudah vakum lama gitu. Tidak kuliah lama atau tidak bekerja lama, belum dapat pekerjaan atau jaraknya antara perusahaan yang resign sama sekarang itu ada jarak waktu gitu. So you have to tell that you still practicing your skills and joining some freelance, for example, freelance job or whatever. Tell about the positive activities. Ini juga kenapa kamu menganggur? Ini pertanyaannya. Boleh disiapkan jawaban-jawaban diplomatis seperti ini, yang kira-kira tidak akan membawa dampak kerugian kepada perusahaan. Now the questions group of why you should be hired. Kenapa kamu cocok atau kenapa kamu pantas untuk bekerja di sini. What makes you the best candidate for the job? Kenapa kamu menjadi kandidat yang baik? Here is when you will have the opportunity to make a case for getting a job offer and the chance to sell yourself the interview. Jadi dari sini kamu bisa tahu, kamu akan mendapatkan kesempatan job offer. Jadi setelah job interview itu biasanya ada job offer. Sini mulai ada tawar-menawar. Nanti kamu disebutkan gajinya berapa, terus bonusnya apa. Kalau kamu sudah melewati job interview, nanti ada namanya job offer. Mengapa kami harus mempekerjakan kalian? Mengapa kami tidak harus mempekerjakan kalian? Ini ada nanti pertanyaan ini. Apa kontribusi kalian kepada perusahaan? Terus yang selanjutnya itu adalah questions about salary. Di sini pertanyaan menjebak. Saya nanti takut mata duitan kalau terlalu gede gitu ya. So, some of the hardest questions to answer during a job interview are about compensation. Jadi memang ini adalah hal yang paling susah dijawab ya. Here is what you will be asked and examples of the best answers. Questions about salary can be tricky to answer, bisa menjadi pertanyaan yang menjebak. And in some locations, employees are allowed to ask about your salary history. Dan juga di beberapa lokasi, perusahaan tidak diperbolehkan untuk menanyakan gaji kamu sebelumnya. Tuh. Ada kan kadang form-form yang harus kamu isi tentang pekerjaan sebelumnya dan gajinya berapa. Tapi ada juga yang tidak mengizinkan hal itu gitu. Caranya gimana dong? Ya kamu harus riset
posisi job yang ini itu biasanya gajinya berapa. Kamu bisa riset. Tahu kalau kamu mau ya ikut standar UMR kalau memang itu pantas gitu. So usually the question like this, what are your salary expectations? What are your salary requirements? Kamu ingin salary apa saja? Misalnya yang ada tunjangan atau apa gitu. Why would you take a job for less money? Nah itu kalau tantangannya kalau ini ternyata gajinya lebih kecil dari perusahaan kamu. Kenapa kamu ngambil pekerjaan dengan gaji yang kecil? Tuh ada juga. Nanti kita pelajari jawabannya. Besok aja. Sekarang qualifications questions. Pertanyaannya yang berhubungan sama kualifikasi. Kualifikasi diri kamu ya. Ini pertanyaannya. Apa experience yang bisa diaplikasikan di perusahaan ini? Are you overqualified for this job? Apakah kamu mempunyai kualifikasi lebih untuk kerjaan ini? How did you impact the bottom line? Bagaimana kamu nanti berpengaruh pada uh, bottom line itu lebih kepada kualifikasi yang minimum. Interview questions about your abilities, biasanya pertanyaan tentang berhubungan abilities, kemampuan kamu, educational background, and then what can you do better for us than the other, ya, itu pembandingan dengan kandidat yang lain. Which parts of this job are the most challenging for you? Manakah bagian dari pekerjaan ini yang menurutmu challenging, menurut kamu tuh menantang? Katakan saja, itu menunjukkan kamu suka tantangan. Apa filosofinya kamu dalam bekerja? What strength? Nah, kenapa kamu tertarik untuk mengambil pekerjaan yang lower level, yang levelnya lebih rendah? Ya katakan ya kamu ingin coba hal baru, boleh, atau ingin bergabung dari nol, ingin mengasah skill, kayak aja yang kata-kata semangat untuk kalian nantinya kalau sebelum job interview. Don't be afraid to fail, don't waste energy trying to cover up failure, learn from your failures and go on to the next challenge. Jangan takut dulu untuk gagal, jangan habiskan energi untuk menutupi kegagalan kamu. Belajarlah dari kegagalan dan kamu harus bergerak ke tantangan berikutnya. Kata Albert Einstein, in the middle of difficulty lies opportunity. Kata Dr. Benjamin Spock, trust yourself, you know more than you think you do. Jadi kamu harus pede, kamu harus percaya sama dirimu sendiri, kamu tahu apa yang kamu pikir bisa lakukan. Okay, I think that's all for the presentation. Any question? If no, I will test your knowledge or your understanding about the interview today through the quiz. Pakai quizzes ya. Bentar. Siap-siap ya. Jawabnya bisa di kolom chat. Ups, bentar.
Ayo, jawaban di kolom chat. 1, 2, 3, 4. Coba. Mengapa kamu berhenti dari pekerjaan kamu? Yuk, tulis di kolom chat. Oke, good, good. Three, three, three. Oke. Next. Should not be used. Tidak boleh dilakukan. Yo, yo, go, 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 go. Which one? Which one? Oke, for semua. This is about the dress. Yes or no? Tulis yes atau y atau n. Ayo nih, banyak yang yes dan no. Ayo yang mana kompak? Yes. Masih imbang, ayo. Cepet yang lain kasih pendapat. Oke, banyak yang no. Iya, nggak boleh pakai jeans, guys. Nggak boleh pakai jeans, nggak boleh pakai t-shirt. Meskipun blazer, bener blazernya. Nanti t-shirt sama jeansnya nggak boleh ya. On time? Yeah. Sure. Nah, gimana tadi handshake? Text. Tadi tentang jabat tangan, handshake. For one, for. Yes, jangan terlalu erat ya. Firm itu tegas. Ini. Interview ready? Jelas lah, aduh ya wah. Ini kalau interviewnya sama sama pemain band boleh. 1, 2, 3, 4. Empat. Cool. Which one?
you should do at the beginning of interview? 3, 4, 3, 4. Yang mana? 3 or 4? 3 or 4? 4. Ya, semuanya. Smile, terus jabat tangan, terus berbicara dengan sopan. Bisa? 4, 2. Tuh, ingat jangan menyombongkan diri ya. Kamu harus lay down, kamu harus humble, rendah diri, tapi menunjukkan profesionalisme dan kepercayaan diri. No sombong-sombong, no arogan. Interview ready? Good. Ya, sepatu kulit ya, sepatu pantofel. 1, 2, 3. Oke, next. What should you not do? Which one? Iya, HP-nya disimpan dulu. Tiba-tiba duduk terus buka HP. What is your greatest strength? Apa kelebihan kamu? My beauty. Apa yang jawab my beauty? Yes, katakan yang berhubungan sama posisi dan juga experience ya. Hmm. Ya, harus jawab. Meskipun kamu ngeblank, kamu masih bisa tanya untuk klarifikasi ya. Ya, what? Ya, eye contact tetap harus ada, meskipun tidak. Interview ready, ayo pecinta sneakers. Ditinggal dulu ya sneakersnya ya. Meskipun itu Nike dan mahal banget, branded udah gak usah daripada yang pecinta sneakers tinggal dulu. Which one? 1 or 3? Kebanyakan one ya.
Mau coba Wan? Iya, sebutkan tentang kelebihan perusahaannya juga, disanjung juga perusahaannya. Jangan goals yang nggak ada hubungan sama perusahaan ya. Ya. Bener semua ya? Wah, hebat, hebat. Nggak ada yang salah kan tadi? Yes, good job, good job. Yay, good. Besok tinggal kita praktek. Praktek tanya jawabnya besok ya. Jadi besok kita ke jawaban. Tadi sudah kita tahu preparationnya sama pertanyaannya. Jadi besok kita lebih ke uh, assignment ya, lebih ke prakteknya. Okay. Any question? Now open cam to take a picture. Okay. One, two, slide one, slide one. One, two, three. Okay, slide two. One, two, three. Okay, thank you so much for today. I hope you all understand about the presentation today. And next meeting will be the last meeting. Make sure that you all come and you will have practice about jobs interview. Thank you so much. Happy Friday praying and then have a good day ahead. Happy weekend too. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ma'am.